beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang Ya, terima kasih. Jadi apa yang barusan disampaikan Pak Andri sebetulnya itu soal kontribusi kita kan, penghayat itu terhadap di dalam pembangunan bangsa gitu ya. Nah ini pertama saya kira ini kan tidak lepas tadi bahwa satu bangsa itu punya cara ciri sendiri gitu. Dan di balik cara ciri ini kan tentu ada tadi soal kemerdekaan dan hak yang terkait dengan cara ciri tadi yang menyangkut adat, budaya, termasuk kepercayaan atau agama gitu. Nah ini kan sekarang memang kita merasakan berbagai kegaduhan ya, itu sudah sebetulnya sudah sejak zaman Pak SBY yang saya amati terjadi proses-proses kegaduhan yang terkait dengan persoalan kebebasan beragama dan berkepercayaan, di mana makin tadi dikaitkan dengan pertanyaan yang siapa tadi, bahwa ini bergabung menjadi semakin tingginya tingkat intoleransi. Nah tentu kita sebagai masyarakat penghayat kepercayaan ya memang sangat terkait juga dengan persoalan pembangunan karakter bangsa, sebagaimana tadi diuraikan Pak Taufik Rachid bahwa kita punya peran besar di dalam menjaga dan mengusung budaya bangsa itu, tentu punya kewajiban untuk mempertahankan itu dan untuk mengklarifikasi bahkan menghalangi upaya-upaya yang ingin menghancurkan budaya bangsa. Intoleransi, aktivitas atau kegiatan intoleransi itu kan bagian daripada kegiatan atau pemikiran yang bisa menghancurkan bangsa. Nah, untuk itu tentu kan kita sebagai penghayat nggak mungkin berdiri sendiri atau secara mandiri untuk menahan laju itu. Tapi kita butuh kekuatan kebersamaan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di MLKI, kita kan membangun itu, memperkuat jejaring kita. Kita berjejaring dengan kelompok-kelompok lintas agama yang memang punya concern bersama di dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa dan kebinekaan kita. Nah, itu harus kita tunjukkan, termasuk misalnya kalau ada persoalan-persoalan di masyarakat, kita juga harus berkontribusi. Itu makanya yang kita lakukan kan begitu ada persoalan, ya kita ikut berkontribusi, ikut bersama-sama menyampaikan pemikiran, mengadakan diskusi bersama untuk mencari solusi. Itu selama ini yang kita lakukan. Jadi jangan sampai yang lain berjalan kita ketinggalan gitu. Nanti dianggap kita tidak punya kontribusi. Nah, itu yang saya sangat concern itu terhadap berbagai persoalan-persoalan. Sebagai contoh kasus kemarin misalnya kasus Cigugur. Toh begitu kita juga merespon positif, memberikan perhatian dan keprihatinan, itu kan respon dari masyarakat umum juga cukup bagus terhadap MLKI. Nah, jadi itu apapun ada, dan waktu diskusi dengan siapa juga itu kan salah satu yang disarankan oleh teman-teman di aktivis adalah coba MLKI lebih tingkatkan lagi dalam hal ikut berkontribusi terhadap persoalan-persoalan bangsa. Dan itu yang harus jadi perhatian kita bersama. Dan saya kira bukan hanya MLKI tapi semua di kalangan generasi muda, kalangan perempuan, dan kita lihat juga sudah cukup bagus perkembangannya. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Angkus ya. Ya, cukup menarik juga ya tadi ya. Jadi kekuatan bersama, keutuhan bangsa negara, ikut berkontribusi mencari solusi ya. Jadi memang itu merupakan visi ya, dari ikut juga terlibat di dalam yang terpenting mungkin sensitivitas ya, kepekaan sosial ya terkait dengan persoalan-persoalan bangsa dan juga ikut terlibat langsung gitu ya dalam. Baik. Barangkali Mbak Dian Jenny ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan tadi yang dilontarkan ya mengenai intoleransi, ataukah misalkan intoleransi itu adalah merupakan
satu bentuk kejadian yang memang sudah terjadi gitu ya, dan bagaimana sikap kita. Karena memang mungkin kita punya ciri dan cara yang seperti tadi Pak Angkus, karakteristiknya. Jadi proses mungkin apa yang namanya perjuangan dan apa yang harus dilakukannya mungkin berbeda atau mungkin punya karakteristik sendiri gitu. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Angkus Ruswana terkait bagaimana kontribusi kita dalam membangun nilai-nilai toleransi. Yang tentunya kembali lagi kepada apa yang kita hayati selama ini merupakan penghayatan terhadap nilai-nilai spiritual yang di dalam kepenghayatan kita harusnya apa yang kita dapatkan harus mampu kita aplikasikan kepada kemanfaatan bagi semesta dan kehidupan. Akan membawa kemanfaatan bagi nilai-nilai toleransi dan kita langsung ikut mengambil bagian penting sekalipun kita pernah menjadi, bukan hanya pernah ya, tapi hari ini memang kita belum lepas seutuhnya menjadi bagian dari kesetaraan dalam berkeyakinan, tetapi itu tidak membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang eksklusif dan inferior, tetapi kita lebih inklusif untuk ikut bersama-sama memberikan kontribusi, membangun bersama-sama bagaimana nilai-nilai toleransi, karena berdasarkan pada pengalaman bahwa kita pernah menjadi bagian dari kelompok keyakinan yang mendapatkan tekanan, stigma, dan diskriminasi, maka menurut saya kita tidak perlu ragu untuk ikut bersama-sama terlibat di dalam advokasi bagaimana membangun nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai kebangsaan yang beberapa tahun terakhir ini memang menjadikan perekat kebangsaan kita carut marut akibat adanya kelompok-kelompok intoleran dan radikalisme. Dan kembali lagi bahwa menghayu-hayu Bagyo Bawono adalah sesuatu yang harus terus menjadi acuan pijak kita di dalam penghayatan kita, bahwa kita harus mampu menyelaraskan dan mengharmonisasi antara kehidupan dan alam semesta tempat kita berpijak. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Adi. Baik, baik. Terima kasih Mbak Dian ya atas apa yang telah diulas tadi. Cukup menarik juga terkait